Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha Balkis Azahra, NIM 223141079 kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam alat musik pada gamelan. Selanjutnya, kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa gamel yang artinya memukul atau menabuh, merujuk juga pada jenis palu yang digunakan untuk memukul instrumen, sedangkan akhiran an merujuk pada kata benda. Alat musik tradisional gamelan memiliki sejarah yang panjang. Sebagian besar orang meyakini sebelum pengaruh Hindu datang, masyarakat Jawa telah mengenal 10 keahlian utama. 2 diantaranya keahlian itu adalah kemampuan untuk membuat dan memainkan wayang serta kesenian gamelan. Gamelan Jawa dengan irama lembut ini biasanya dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan pertunjukan tari. Namun dalam perkembangannya, gamelan Jawa bisa berdiri sendiri sebagai sebuah pertunjukan musik yang lengkap dengan penyanyi atau sinden. Sama seperti kebudayaan lain, seni gamelan juga mengalami perubahan. Seiring berkembangnya zaman, perubahan ini terjadi pada cara pembuatan maupun cara memainkannya yang saat ini juga berkolaborasi dengan aliran musik modern. Gamelan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, mengiringi tarian, membangun suasana religius, sarana dakwah, meramaikan perhelatan, serta menyambut tamu penting. Selanjutnya, gamelan juga memiliki jenis alat musik, yaitu seperti yang pertama, gendang. Gendang atau kendang adalah salah satu instrumen gamelan Jawa yang dapat mengatur irama musik gamelan tersebut. Cara memainkan alat musik gendang adalah dengan memukul telapak tangan bagian pinggir gendang yang terbuat dari kulit hewan. Gendang memiliki berbagai macam jenis dan ukuran, yakni ketipung, gamelan berukuran kecil, dan gendang ciblon atau kebar gamelan yang berukuran sedang. Gendang ketipung biasanya memiliki gendang pasangan, yakni gendang gede atau gendang kalih. Kemudian yang kedua ada saron. Saron atau biasanya dikenal juga dengan ricik adalah salah satu instrumen gamelan yang masuk dalam golongan balungan atau alat musik jenis bilahan. Bilahan dari logam. Saron memiliki 6 atau 7 oktav. Bilahan logam yang ditumpangkan di atas bingkai kayu yang berfungsi sebagai resonator. Biasanya ada 4 saron dalam gamelan dengan jenis laras, pelok, dan slendro. Cara memainkan alat musik saron adalah dengan memukul bilahan logam menggunakan tabuhan tangan kanan dan menahan bilahan yang dipukul sebelumnya menggunakan tangan kiri agar menghilangkan suara dengungan yang tersisa. Cara ini biasanya disebut dengan teknik memahat atau memencet. Selanjutnya ada demung. Demung juga masuk dalam golongan balungan dalam instrumen gamelan. Biasanya ada 2 demung jenis pelok dan slendro dalam gamelan. Alat ini menghasilkan nada oktav paling rendah dari golongan alat musik balungan lainnya. Meskipun ukuran fisiknya yang paling besar, cara bermain demung serupa dengan saron. Hanya saja tabuh demung memiliki ukuran yang lebih besar dan berat daripada tabuh saron. Selanjutnya ada bonang. Bonang adalah instrumen gamelan berbentuk ceret atau pot yang diletakkan di string atau tali dalam bingkai kayu rancak. Masing-masing pot kemudian memiliki poros cembung atau pencon di bagian atas sebagai pusat untuk dipukul. Bonang termasuk dalam keluar pencon yang merupakan alat musik dari logam yang berbentuk cekungan di bawahnya dengan poros cembung untuk dipukul. Bonang dalam set gamelan memiliki beberapa jenis, yakni bonang penerus, barung, dan penembung. Cara bermain bonang adalah dengan memukul bagian cekung atau penutupnya dengan tongkat pemukul khusus. Selanjutnya ada kenong. Kenong juga masuk dalam keluarga pencon seperti bonang. Dalam instrumen gamelan, perbedaannya
Kenong memiliki bentuk fisik lebih gemuk dari alat musik pencon lainnya. Kenong kemudian diletakkan pada pangkon dari kayu yang beralas tali agar tidak menghambat getaran kenong saat ditabuh. Alat musik ini menghasilkan suara yang rendah namun tetap nyaring dengan timbre yang khas. Cara memainkan kenong serupa dengan memainkan kunang dengan memukul menggunakan tongkat khusus di bagian cekungan atau benjolan kenong. Kemudian ada gong. Hampir serupa dengan bonang dan kenong, gong juga memiliki bentuk cembung di bagian atas dengan ukuran yang lebih besar dan posisinya digantung, tidak diletakkan pada lapisan tertentu, menyerupai bentuk piringan besar. Gong terbuat dari leburan logam seperti perunggu dan tembaga untuk menghasilkan suara yang khas. Cara memainkan alat musik ini dipukul bagian cembungnya menggunakan tongkat khusus. Kemudian ada kempul. Kempul adalah instrumen gamelan yang ditabuh yang hampir serupa dengan gong tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Cara bermainnya pun sama dengan gong, yakni dipukul dengan menggunakan tongkat khusus. Meskipun kempul masuk dalam keluarga alat musik pencon, namun kempul bisa dimainkan dengan nada seperti musik balungan dan bisa juga mendahului nada dari balungan. Selanjutnya ada gambang. Sekilas gambang mirip dengan saron dan demung, namun bilahan alat ini terbuat dari kayu atau bambu untuk menghasilkan suara yang khas dan unik. Ada 18 bilah nada pada gambang yang terletak di atas sebuah konektor berbentuk perahu. Bilah-bilah tersebut tersusun berurutan dari bentuk bilah terkecil sampai yang terpanjang. Cara memainkan alat gambang ini adalah memukul tiap bilangannya menggunakan pukulan khusus yang disebut tabuh. Hampir serupa dengan saron dan demung, gambang juga perlu memegang bilang setelah dipukul agar tidak meninggalkan suara atau dengungan. Selanjutnya ada slentem. Alat musik slentem adalah salah satu instrumen gamelan yang masuk dalam keluarga balungan seperti saron dan demung. Alat ini menghasilkan dengungan nada yang rendah atau menggema mengikuti nada instrumen alat musik balungan yang lain. Dalam satu set gamelan biasanya ada slentem versi slendro dengan rentang nada C, D, E, G, A, C dan belok dengan rentan nada C hingga B. Selanjutnya ada gender. Gender adalah instrumen gamelan Jawa dan Bali dari bahan logam yang dipukul setiap bilahnya. Ada 10-14 bilah pada alat musik gender yang terbuat dari kuningan, yang kemudian digantung pada berkas di atas resonator bambu atau seng. Cara memainkan alat musik ini adalah memukul tiap bilahnya dengan alat pemukul khusus, yakni tabuh kayu atau bali atau berlapis kain Jawa. Dalam satu set gamelan lengkap ada 3 jenis gender yang digunakan, yakni slendro, pelong patet, nemlan 5, dan pelong patet barang. Kemudian ada siter. Siter adalah salah satu instrumen gamelan yang memainkannya dengan cara dipetik seperti alat musik guzeng asal Cina atau sitar asal India. Alat musik ini sudah jarang ditemukan atau digunakan dalam set-set gamelan saat ini. Alat musik ini biasanya juga disebut dengan gitar Jawa yang memiliki suara yang khas, memiliki ukuran 20 x 50 cm. Siter terbuat dari kayu jati dengan ukuran 13-14 senar. Alat musik siter memiliki 2 sisi dengan nada yang berbeda, yakni sisi pelok dan slendro. Siter dianggap sebagai alat musik yang mengadopsi alat musik India karena hampir sama dengan sitar, yang merupakan alat musik tradisional dari India. Selanjutnya ada rebab. Rebab adalah instrumen gamelan yang penting untuk mengelaborasi dan menghiasi melodi dasar. Cara memainkannya tidak harus sesuai dengan skala instrumen alat musik lain, alias bisa dikreasikan secara bebas. Alat musik ini juga merupakan bagian dari ansabel yang dimainkan secara terbuka. Selanjutnya ada suling. Suling adalah salah satu instrumen gamelan yang dengan cara mainnya ditiup dan terbuat dari bambu. Suara yang lembut memberikan ciri khas pada kepaduan musik gamelan. Alat musik ini dianggap berasal dari Jawa Barat atau Sunda.
Yang terakhir ada kemanak. Kemanak memiliki bentuk yang hampir sama seperti pisang atau sendok yang memiliki tangkal di bagian ujungnya. Badan alat musik kemanak berlubang memanjang yang biasanya terbuat dari logam besi atau perunggu. Kemanak menghasilkan suara yang pelan untuk dipadukan dengan lagu bertempo lambat. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan cara dipukul dan dipadukan sesuai instrumen alat musik tradisional lainnya. Pemain kemanak akan memukul bagian samping dan sedikit menggeseknya agar mengeluarkan suara. Jika bagian lubang badannya ditutup, maka kemanakah akan menghasilkan nada yang khas. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa contoh tentang mengenai jenis-jenis alat pada gamelan yang sudah saya jelaskan. Kemudian jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.